kalian telah kafir murtad. Kafir semuanya, hidup di penjara semuanya wajib. Akhirnya mengakui kita telah murtad kalau begitu, Ustaz. Iya, hidup antara satu ikhwan, satu kamar dengan satu kamar itu tidak satu suara, tidak satu manhaj, tidak satu akidah. Padahal padahal semuanya ISIS. Di Barakus itu ISIS semua, tapi satu kamar dengan satu kamar itu punya negara satu-satu. Karena banyak sekali kasus-kasus yang saya dengar, saya lihat di lapas Pasir Putih ini antara satu ikhwan dengan ikhwan itu banyak berbeda pendapat. Bahkan satu sama lain saling kafir mengkafirkan. Antara satu ikhwan, satu kamar dengan satu kamar itu tidak satu suara, tidak satu manhaj, tidak satu akidah. Padahal semuanya ISIS. Di Barakus itu ISIS semua, tapi satu kamar dengan satu kamar itu punya negara satu-satu. Saling tendang pintu, takbir Allahu Akbar, kamu kafir, murtad. Akhirnya saya pun bingung. Ketika saya dulu ketika belajar sama Ustaz Aman dari 2008 sampai 2000, saya katakan lagi sampai 2015, ya, 2008 sampai 2015 kan di tanda kutip, saya tidak menemukan pemahaman seperti ini. Ya. Dulu Ustaz Aman masih merinci. Tapi dia pun terpreset juga akhirnya, gulu juga, ya. Akhirnya pun dia pun ketika saya di lapas, ketika di Polres yang kasus kedua ini, Ustaz Aman ini terpengaruh dari pemahaman ISIS yang di sana. Akhirnya pun dia berubah fatwanya, bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam sistem demokrasi, orang yang nyoblos di pemilu, baik yang awam maupun yang lainnya, murtad semuanya. Ustaz Aman sendiri mengatakan begitu setelah dia berdiskusi panjang dengan orang-orang ISIS di sana. Murtad semua tanpa ada rincian. Padahal sebelumnya Aman Abdul Malik merinci. Sampai sekarang saya jadi saksinya. Sampai sekarang Aman Abdul Malik pemahamannya seperti itu. Semuanya tanpa terkecuali orang yang terlibat dalam sistem demokrasi kafir murtad semua. Karena dia sudah menganggap bahwasanya pemilu demokrasi ini adalah sudah permasalahan dhahirah, bukan khofiyah lagi, sudah hakikat kekafiran. Padahal ini masih banyak perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah demokrasi ini. Ya. Ya. Jadi di antara ini berbeda-beda, makanya belum tambah lagi fitnah ketika saya di penjara. Diangkat permasalahan waktu itu, yang mengangkat permasalahan ketika sedang penjara itu permasalahan tentang hukum bagi ikhwan-ikhwan yang hadir di persidangan. Nah ini coba, ini belum pernah dibahas. Saya di Pasir Putih di Blok A. Blok A ini adalah ada sekitar 36 orang, semuanya tokoh-tokoh ISIS. Ada Ustadz Brekele, ada Abdullah Sonata, ada Abu Umar, ya, ada Abu Husna, ada Fauzan Mubarak, ya, kumpul semua di Blok A itu, termasuk saya dimasukkan ke Blok A. Kayaknya mereka diskusi bagaimana hukumnya tentang orang-orang yang hadir di persidangan, di BAP, tanda tangan BAP, tanda tangan kesaksian, pindah pengacara dan hadir persidangan. Menurut kami bagaimana? Kata Berkele. Semua ikhwan mengatakan ikra Ustaz. Dari mana ikrahnya kata Ustaz Berkele? Dari mana? Ketika antum BPAP antum dipukuli tidak? Tidak Ustaz. Malah dikasih kue sama dari Yesus penyidik, dikasih minuman, malah ketika masuk ke sel suruh bawa makanan banyak-banyak ke sel. Itu di mana ikrahnya? Iya ya. Sedangkan ikrah yang mutabar itu yang 5 syaratnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tidak akan sebutkan kepada antum mungkin sudah pada tahu. Syaratnya ada 5 ikrah bunci itu. Ya, yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dia mengaksanakan ini syarat yang sudah mutabar, yang sudah ijma, padahal enggak. Masih perdebatan. Di mana ikrahnya? Ketika antum tanda tangan BAP udah selesai, antum dipukulin tidak? Tidak Ustaz. Di mana ikrahnya? Bahkan sebelum tanda tangan antum disuruh baca lagi kan? Disuruh baca kan? Terus kalau ada yang salah silakan diperbaiki kan begitu?
Maka dikasih laptop, silakan perbaiki Ustaz. Coba kita suruh BAP sendiri, kalau ada yang salah kita sendiri yang mengkoreksikan begitu kan? Di mana ikronya? Habis. Sampai ketika datang ke persidangan, apakah kalian dipukuli? Tidak. Bahkan ketika kita hadir di persidangan, ya, ketika hadir di persidangan, kita ini tidak dipaksa, bahkan kita pakai baju baru, pakai minyak wangi, bawa barang dagangan, ketemu dengan iwan-iwan di kejaksaan, pakai minyak wangi. Di mana pemaksaan ikronya? Ya. Nah akhirnya soal singkat seperti itu, kesimpulannya bahkan iwan-iwan semua disepakat bahwasanya iwan-iwan yang hadir di persidangan, tanda tangan BAP, kesaksian, gaji pengacara, sampai divonis itu bukan ikro. Akhirnya Ustadz Brekere waktu itu yang menjadi tokoh ISIS mengatakan bahwasanya kalian datang ke persidangan sampai di sidang, sampai divonis, kalian telah kafir murtad. Kafir semuanya. Itu di penjara semuanya Pak ISIS. Akhirnya mengakui kita telah murtad kalau begitu Ustaz. Iya. Itu dibahas 1 minggu, pagi, siang, sore, malam dibahas seperti itu. Ya. Akhirnya kita waktu itu yang di Blok A semuanya asatid semua orang-orang dari JAD sepakat. Waktu itu Amir dalam penjara. Di penjara juga ada Amirnya, Abdul Sanata. Ya, wakilnya Ustadz Brekere, ada Abu Gar. Ya, fatwa kalian murtad, kalau begitu kita syahadat ulang di dalam penjara. Hairis syahadat ulang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Semuanya 36 orang iwan itu di Blok A. Nah Blok D, saya dan D belum tahu. Akhirnya sampaikan ke Blok D, karena kita bisa teriak walaupun terjaga oleh tank, bisa teriak. Akhirnya Blok D pun ikut-ikutan syahadat ulang. Ya, Blok B, Blok C juga sama-sama. Nah ini di sinilah pemahaman ISIS goyang, ya, mutolib, mungkarul hadis, ya, nggak jelas. Nah disitu boleh saya introspeksi diri bahwasanya pemahaman ini harus dikonsumsikan. Ya, mungkin nanti di diskusi kita nanti silakan bertanya saja lah ya, aktif saja. Ya, boleh saya mempelajari materi-materi kajian. Saya menghafal, mengingat-ingat ucapan-ucapan dari Ustaz Aman Abdul Rahman, membuka kitab-kitab yang diterjemahkan oleh beliau. Akhirnya itu saya membuka diri, kalau begini saya harus belajar lagi. Akhirnya saya pun memberanikan diri untuk mau berdiskusi dengan pegawai lapas. Waktu itu wali teroris itu di Pasir Putih ada namanya Pak Edi Warsono. Ya, dia 15 tahun menangani kasus teroris, bahkan ketemu dengan beliau kembali. Saya termasuk yang menjadi warganya yang diwali oleh beliau. Aku pun diskusi dengan dia, tapi beliau tidak mendebat saya, tidak berdiskusi saya, tapi beliau menyerahkan kepada saya, silakan Ustaz, di Pasir Putih ini dulu ada arsip perpustakaannya iwan-iwan dulu ketika zamannya Ustaz beberapa arsip. Silakan kalau Ustaz dipinjam, bawa kitab-kitabnya, masukkan ke sel. Waduh, ini luar biasa. Biasanya sebulan sekali kita pinjam buku cuma 1, saya bisa pinjam 10 buku, 10 kitab di sel. Tapi usah jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, nanti orang cemburu. Lalap saya semuanya, ya. Saya ngambil dari kitab-kitab hidup yang selalu mereka nukil, yang mereka ambil. Salah satunya kitab Mazhab Fatawa, Syiar Alamin Ubala, Tafsir Al-Quranul Adzim Ibnu Katsir. Ya, saya bawa semua itu ke sel, saya baca lagi. Akhirnya singkat cerita, ketika saya melihat ternyata di sini banyak penyimpangan, ternyata ini adalah eksploitasi, menukil sepotong-sepotong tanpa tahu apa maksud dari ucapan imam tersebut. Jadi mereka menukil-nukil, mencopot-copot, memotong untuk kepentingan mereka sendiri. Akhirnya itu pun saya berproses, saya bisa NKRI 6 bulan saya pelajari semuanya. Saya minta waktu 6 bulan untuk mempelajari itu sambil diskusi dengan teman-teman sebelah. 6 bulan saya memikirkan hal tersebut, mengevaluasi sendiri. Akhirnya saya pun ditambah minta 1 bulan lagi, istigharah 1 bulan, 7 bulan. Akhirnya menyatakan saya kembali kepada NKRI. Kenapa? Saya kembali ke NKRI bukan karena pemaksaan, bukan karena faktor ikro, bukan karena faktor takiyah, tapi atas dasar pemahaman sendiri.
atas pemahaman ilmu. Makanya saya berani mempertanggungjawabkan kepada Kalapas, kepada Binadiknya, kepada semuanya, kepada Yesus. Ustaz, saya mempertanggungjawabkan, saya siap. Ya, saya siap. Akhirnya pun saya dikasih waktu, ya, untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Bahkan ada banyak di antara mereka yang bisa NKRI ketika diskusi dengan saya pun ketika saya di lapas besi dan lapas Kembang Kuning, saya minta waktu itu kepada Kadinsus Pak Martinus waktu itu, Pak, waktu itu Pak Martinus datang ke Gresik ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Abu Rido dan semua yang undang 5 orang. Pak, tolong beri kesempatan kepada kami untuk bisa menyusun buku, untuk bikin buku, untuk bisa meneruskan pemahaman ISIS. Akhirnya kita difasilitasi, ya, kitab-kitab, buku-buku dan sebagainya. Ketika saya pindah ke lapas Kembang Kuning, kita mau diberikan fasilitas segalanya, komputer dan sebagainya untuk bisa mengetik. Akhirnya pun alhamdulillah ketika saya bebas saya sudah menulis 3 buku. 3 buku dari hasil refleksi pemahaman saya, termasuk saya sudah menerjemahkan kitab Al-Tahrir. Jadi ini seperti pembelajaran saya tentang masalah refleksi pemahaman saya ini. Nanti bisa diisi dengan pertanyaan, ya. Itu saudara saya, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.